Kristen menekankan iman secara tidak proporsional. Iman memang adalah dasar dari segala sesuatu. Namun bukan berarti kita menjadi bodoh dan konyol. Ada waktunya kita harus mengedepankan iman, tetapi ada pula masanya harus memakai akal budi. Demikian juga dengan sakit penyakit. Ada kalanya kita cukup beriman saja, tetapi ada saatnya kita harus menjadi rasional dan realistis dengan meminta bantuan medis atau dokter. Ada sakit penyakit terjadi karena kebodohan kita sendiri. Meskipun seseorang adalah hamba Tuhan yang diurapi, bahkan berkarunia kesembuhan, tetapi jika ia mengkonsumsi gula atau lemak di luar batas, maka ia pun dapat terkena penyakit gula atau diabetes. Jangan heran jika ada hamba Tuhan yang mati muda karena kelebihan kolesterol, karena kelebihan gula. Ia mungkin tekun berdoa, tetapi tidak pernah berolahraga atau tidak menjaga makanannya yang sehat. Terlalu banyak makan daging dan tidak merawat tubuh. Ada pendeta yang sakit jantung karena kebiasaan minum kopi dan alkohol. Alasannya supaya kuat berdoa semalam suntuk. Ini tragis. Jika kita mengalami sakit pada saat ini, Tuhan ingin agar kita mengevaluasi diri dalam dua bidang, iman dan rasio. Mungkin saja kita kurang beriman, kurang berdoa, dan kurang membaca firman pada hari-hari ini. Namun mungkin juga kita kurang menjaga kesehatan, kurang konsumsi vitamin, tidak pernah berolahraga, makan berlebihan, atau kurang tidur, kurang istirahat. Karena itu, jadilah bijak. Gunakanlah iman dan rasio untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Karena iman seharusnya tidaklah bertentangan dengan rasio. Maka orang-orang yang mengajarkan bahwa iman kontras dengan rasional kemungkinan kurang memahami Alkitab dengan baik. Jadi kita perlu memperhatikan kesembuhan dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab dan iman Kristen. Yang saya maksud dengan cara apapun di sini tidak termasuk penyembuhan melalui kuasa perdukunan, tempat keramat, arwah, okultisme, dan kuasa iblis. Karena hal itu bertentangan secara langsung dengan ajaran Alkitab dan iman Kristen. Tetapi kita bisa menggunakan penyembuhan dengan cara apapun seperti medikal, pengetahuan kedokteran, pengobatan tradisional, dan herbal. Dan kita juga bisa menggunakan iman kita sebagai karya dari pendamaian Kristus di atas kayu salib bagi kesembuhan kita. Pendamaian itu secara khusus berhubungan dengan dosa, tetapi manfaatnya juga tersedia bagi penyembuhan fisik. Tidak ada larangan untuk penyembuhan dengan cara-cara tersebut. Tetapi perlu diingat, sekalipun pengobatan medis sudah semakin canggih, tapi masih ada penyakit yang tidak dapat diatasi oleh kedokteran. Atau dengan kata lain, belum ada obatnya. Contohnya saat ini kita kelabakan dengan obat menangani coronavirus atau COVID-19. Ya. Karena itu dalam semuanya itu kita harus percaya dan bergantung pada Tuhan untuk kesembuhan. Betapapun canggihnya bidang kedokteran dan farmasi saat ini, tetap kita bergantung hanya kepada Tuhan saja. Dan salah satu pertolongan Tuhan adalah dengan bantuan medis. Apakah peran profesi kedokteran kontras dengan penyembuhan ilahi? Beberapa orang telah mengontraskan penyembuhan ilahi dengan profesi kedokteran. Ini merupakan suatu kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi. Para dokter telah menolong banyak orang karena keahlian mereka. Perhatikan penjelasan berikut. Para tabib mempunyai tempat yang terhormat di Israel. Yeremia 8 ayat 22. Yesus juga mengemukakan penggunaan minyak dan anggur sebagai obat oleh seorang Samaria yang baik hati. Sebagai alat yang baik. Lukas 10 ayat 34. Lukas seorang dokter adalah sahabat dekat Rasul Paulus. Kolose 4 ayat 14. Ketika perempuan yang mengalami pendarahan itu disembuhkan, dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Markus 5 ayat 26. Jika tindakan untuk pergi kepada para tabib itu salah, maka ini merupakan kesempatan yang baik bagi Yesus untuk mengatakannya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Ia menerima iman yang dinyatakan perempuan itu dan memujinya. Bahkan dewasa ini Allah telah mengadakan banyak mujizat bagi orang-orang yang tidak dapat ditolong oleh dokter. Bagaimana dengan catatan Alkitab mengenai Raja Asa yang disalahkan karena dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan tetapi pertolongan tabib-tabib? 2 Tawarik 16 ayat 12. Sebenarnya penekanan ayat ini bukanlah larangan Asa untuk berkonsultasi dengan para tabib.
tetapi bahwa ia menolak untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Tampaknya Raja Asa telah mencari pertolongan dari Aram atau Syria dalam suatu tindakan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada Tuhan, serta menolak untuk bersandar kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh. Ayat ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa orang Kristen harus anti dokter atau anti medical. Bukankah orang Kristen seharusnya tidak anti dokter, justru tersirat dalam ucapan Yesus ini? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lukas 5 ayat yang ke-31. Yesus juga menyuruh kembali 10 orang kusta untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Lukas 17 ayat 14. Menurut hukum Taurat, imam-imam bertanggung jawab atas diagnosa, karantina, dan kesehatan umat Allah pada masa itu. Imamat 14 ayat 2. Dan seterusnya, Matius 8 ayat 4. Sebenarnya, Yesus mengakui bahwa para ahli diagnosa mempunyai tempat juga. Akan tetapi, imam-imam adalah perantara Tuhan. Dan dalam hal ini mungkin untuk menganggap semua penyembuhan sebagai penyembuhan ilahi, entah terjadi dalam seketika atau berangsur-angsur. Lukas 5 ayat 14, 17 ayat 14. Sebaliknya, orang-orang yang disembuhkan dalam Alkitab tidak memberikan kesaksian tentang kesembuhannya sampai kesembuhan itu benar-benar dikerjakan oleh kuasa Allah. Kita menyadari bahwa dewasa ini telah terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan praktik penyembuhan ilahi dari doktrin penyembuhan yang alkitabiah. Setidaknya ada 7 macam penyimpangan yang mungkin terjadi berhubungan dengan penyembuhan ilahi. 1. Pengkultusan individu atau pelayan yang dipakai dalam penyembuhan. 2. Pelayanan penyembuhan dipakai untuk memperoleh uang karena ketamakan. 3. Menitik beratkan penggunaan alat perantara atau media tertentu, misalnya minyak urapan, pakaian, atau sapu tangan. 4. Tuntutan atau penekanan terhadap ayat-ayat tertentu, seperti dijelaskan tadi, yang seharusnya ayat itu bersyarat diklaim untuk kesembuhan. Yang kelima, sikap anti obat atau anti dokter. Yang keenam, tempat-tempat yang disakralkan. Dan yang ketujuh, kesombongan rohani karena penonjolan atas karunia-karunia adikodrati tertentu, khususnya karunia kesembuhan. Namun adanya hal-hal seperti itu tidak menjadikan kita mundur dari mendeklarasikan secara positif kebenaran Alkitab, khususnya pemberitaan Injil yang disertai dengan kuasa, mujizat, dan penyembuhan. Saya percaya dalam pemberitaan Injil, kuasa, mujizat, dan penyembuhan masih terjadi dan bisa menyertai sesuai dengan kehendak Allah karena ada kebutuhan. Para rasul sanggup mengatakan kepada orang lumpuh, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Kisah para Rasul 3 ayat yang ke-6. Sungguh informatif bagi kita untuk memperhatikan bahwa sebagai bagian dari persediaan Allah untuk gereja adalah pelayanan kesembuhan dan karunia-karunia kesembuhan yang tercatat sebagai salah satu manifestasi Roh Kudus dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 28. Setiap gereja diharapkan mempunyai manifestasi kuasa Roh Kudus karena hal itu merupakan karunia Allah kepada gereja. Bisa saja karunia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi jangan pernah kita katakan bahwa karunia itu sudah berhenti. Karena faktanya Alkitab dari dalam dirinya sendiri menyatakan karunia-karunia termasuk kesembuhan masih terjadi. Hanya operasinya terjadi sesuai dengan kebutuhan karena ada orang-orang yang membutuhkan dan Allah menghendaki demikian. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.